siapa saya ya. Itu buat perkenalan saja buat yang masih baru. Kalau yang sudah lama ya banyak sekali nih saya lihat nih ada yang lulusan TOT MFR lagi nih Mbak Hilmi nih ya, Hilhami ya. Itu kita sekarang masuk ke slide berikutnya itu tentang henti jantung. Nah, henti jantung ini merupakan salah satu penyakit yang banyak menyebabkan kematian. Ya, jadi jumlah kematian mendadak itu didominasi oleh serangan jantung. Ya, beberapa hari yang lalu kita kehilangan seorang artis ya, yang salah satunya itu penyebabnya itu diduga henti jantung. Ya, nah inilah yang perlu kita waspadai dalam kondisi sehari-hari karena serangan jantung itu bisa terjadi kapan saja pada orang-orang tertentu yang sudah memang punya bakat untuk mengalami henti jantung. Salah satunya adalah yang tekanan darahnya tinggi, punya masalah dengan jantungnya, terus kemudian obesitas, itu beberapa hal, terus kemudian kurang gerak, kurang olahraga, nah ini yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami henti jantung. Terus kemudian kondisi henti jantung ini sebetulnya bisa kita deteksi tanda dan gejala awalnya pada seseorang itu yang saat beberapa hari itu mengalami masalah dengan jantungnya. Misalnya dadanya sebelah kiri sering terasa sakit, terus juga menjalar ke lengan kiri dan rahang kiri, terus kemudian hilang lagi gitu ya. Itu juga sudah merupakan salah satu tanda. Terus kemudian juga sesak nafas ya yang sering, terus kemudian juga keringat dingin ya, terus kemudian juga tanda-tanda perasaan tidak enak pada tubuh. Nah, itu merupakan tanda, walaupun itu bukan tanda pasti, tetapi biasanya itu merupakan tanda-tanda awal. Sehingga kalau ada yang memiliki atau mendapatkan tanda-tanda seperti itu ya memang harus memeriksakan diri. Kalau dia punya masalah dengan punya riwayat penyakit jantung itu ya harus cek ya. Terus kemudian yang vital lagi adalah pada saat seseorang itu mengalami henti jantung, ya mengalami henti jantung. Yang sering terlewat adalah sebetulnya dia itu jantungnya sudah berhenti, tetapi nafasnya itu masih ada keluar masuknya. Nah, disinilah sering kita itu kecolongannya di sini istilahnya, kecolongannya di sini. Padahal dia sudah mengalami henti jantung, tapi karena kita melihat dia masih ada nafas, kita menganggap, oh dia masih baik-baik saja. Padahal nafas yang dia tampilkan itu merupakan nafas tanda dari henti jantung. Nafas itu biasa disebut dengan nafas gasping. Jadi kalau ada orang tiba-tiba jatuh terus kemudian mengeluarkan nafas ini, kita bisa mendengar dan melihat nafas gasping ini ada kemungkinan jantungnya sudah berhenti. Sehingga pada panduan AHA tahun 2015 itu kita tidak perlu lagi mengecek apakah denyut nadi itu masih berdenyut atau tidak pada orang yang mengalami nafas gasping. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus bisa identifikasi awal, wah, orang ini mengalami henti jantung ya. Yang kedua, juga kita bisa mengidentifikasi seandainya memang orang itu sedang aktivitas di sekitar kita, terus kemudian dia memegang dada bagian kirinya agak sedikit menekuk, terus kemudian dia kesakitan dan tidak sadarkan diri, maka kemungkinan dia itu mengalami serangan jantung. Ya, bagi kita yang masih awam, memang AHA tidak merekomendasikan cek nadi karotis, cukup pernafasannya saja. Bila nafasnya berhenti, maka segera lakukan pijat jantung. Bila terdengar atau terlihat nafas gasping, maka langsung lakukan pijat jantung. Bila melihat kondisinya dia prosesnya seperti tadi dia pegang dada kiri terus kemudian dia tidak sadarkan diri, kemungkinan dia juga sakit jantung. Kenapa orang awam tidak disarankan untuk periksa nadi? Karena bisa jadi nadi itu masih berdenyut, tetapi denyutannya itu merupakan denyutan yang tidak normal. Ya, defibrilasinya itu tidak normal. Jadi yang tadinya denyutan jantungnya itu normal,
dia hanya bergerak sedikit. Jadi pada saat di nadi kemungkinan ya, tapi beberapa kasus tidak, kemungkinannya masih teraba, tetapi dia tidak bagus. Nah, untuk itu yang bisa mendeteksi itu adalah mereka yang sudah mereka tenaga kesehatan ataupun mereka yang sudah mendapatkan pelatihan advance. Ini sehingga kita yang awam cukup begitu ada kasus henti nafas kita lakukan, ya. Terus kemudian setelah kita fase tadi ya, kita bisa melihat waktu secepat mungkin kita bisa mengidentifikasi oh dia mengalami henti jantung. Yang kedua adalah tindakan kita. Kita bisa dengan segera melakukan pijat jantung luar, PJL atau resusitasi jantung paru atau RJP ya, kita bisa pijat jantung. Terus kemudian kita aktifkan yang namanya sistem darurat. Kalau di Indonesia sistem daruratnya masih sangat sederhana, bisa berteriak minta tolong, terus kemudian teman kita memanggil dokter, memanggil perawat di kantor kita untuk melakukan. Kalau kita di rumah seperti pada saat PSBB seperti ini, alangkah baiknya dalam satu rumah itu paling tidak ada satu orang yang memahami tindakan pertolongan pertama, yang di materinya sudah mendapatkan materi pijat jantung luar. Nah, tindakan sederhana ini bisa sangat membantu untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru pada penderita yang tadi mengalami henti nafas. Nah, ini yang harus kita pelajari saat ini, kita ketahui bagaimana tindakannya. Nah, dari faktor-faktor tadi itu, ada satu alat lagi yang kalau memang alat itu ada. Di kantor mungkin ada ya, di rumah belum tentu setiap orang punya, kecuali kalau dia memang satu dia itu peduli, kedua dia itu instruktur pertolongan pertama, kalau dia tenaga medis itu menggunakan AED, jadi dipasang AED-nya. Mungkin kita nanti ke depan bisa latihan bukan online tapi latihan kita offline itu bagaimana penggunaan AED, karena ini memang harus praktek langsung. Nah, itu teman-teman yang terkait dengan orang yang mengalami henti nafas. Nah, di slide berikutnya itu ada, tadi saya selalu bicara tentang nafas gasping. Di slide berikutnya itu Bang Eri itu bisa ditampilkan, itu nafas gasping, salah satu ciri-cirinya di situ ditulis adalah nafasnya itu lambat, jarang, terus kemudian suaranya kasar, terus kemudian dia berat, kemudian irregular itu berarti dia tidak sama antar jarak satu tarikan nafas dengan tarikan nafas berikutnya, terus kemudian juga dia dangkal. Jadi bisa jadi dia kondisinya dia terduduk atau dia terlentang ya. Di YouTube itu banyak sekali teman-teman bisa lihat contoh nafas gasping, karena nafas gasping itu bukan hanya satu contohnya. Ya, itu misalnya dia suaranya seperti ini. Gitu, ya. Dia narik nafas, tapi dia narik nafasnya itu dia tidak dalam. Dia dangkal, terus kemudian dia keluar lagi. Sehingga oksigen yang dia hirup itu tidak full masuk ke dalam paru-paru untuk segera didistribusikan. Kenapa gasping itu terjadi? Itu salah satunya adalah karena saat itu jantungnya sudah berhenti. Tapi otak itu masih memerintahkan paru-paru untuk tetap mengambil oksigen untuk pertahanan tubuhnya supaya tetap si orang itu tetap survive. Ya, jadi ini terjadi setelah henti jantung tuh si gasping. Jadi kalau ada yang nafasnya seperti itu gasping. Kemudian ini nafas gasping ini biasanya terjadi itu 40% ya pada kasus henti jantung. Jadi pada saat kita melihat dan mendengar tanda-tanda gasping, jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar, biasanya dia mukanya entah dia tertengadah pada saat duduk atau dia terlentang, mulutnya dia membuka, nah itu nafas gaspingnya bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar. Nah, kalau kita menemukan tanda-tanda itu, maka segera kita lakukan apa yang disebut dengan resusitasi jantung paru. Apa itu resusitasi jantung paru? Itu merupakan sebuah tindakan yang berfungsi untuk yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru pada korban yang mengalami henti jantung. Nah, pada slide berikutnya itu ada langkah RJP, resusitasi jantung paru, yang disarankan oleh AHA. Jadi yang saat ini saya coba bagi sharing itu adalah berdasarkan AHA tahun 2015. Ya, itu urutannya adalah CAB. Itu merupakan tindakan dari
kita melakukan resusitasi jantung paru. C-nya itu adalah compression, ya. A-nya itu adalah airway atau buka jalan nafas, ya. Yang B-nya itu adalah pemberian nafas buatan, ya. C, A, B. Jadi kita tekan dulu, kita buka setelah penekanan sejumlah tertentu, nanti kita sampaikan berapa jumlahnya. Terus kemudian kita buka jalan nafas dan kita kasih pernafasan. Namun ada beberapa pasien yang tidak menunjukkan nafas gasping. Untuk itulah kita perlu melakukan yang namanya pemeriksaan awal, pemeriksaan dini atau identifikasi dini, ya, identifikasi awal. Di antaranya itu kalau tadi pada saat pijat jantung itu adalah rumusannya CAB, tetapi pada saat kita melakukan pemeriksaan dini yang kita cek itu adalah A, B, C. Jadi beda ya. Untuk pemeriksaan dini kita melakukan A, B, C. Sedangkan untuk melakukan resusitasi adalah C, A, B. Jadi pada saat kita melihat ada orang, misalnya ini adalah orang yang tidak sadarkan diri di sekitar kita, itu kita harus lakukan tindakan inisial assessment atau pemeriksaan dini. Nah, sebelum kita lakukan ABC, ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu apakah dia aman, ya, terus apakah dia merespon. Terus kemudian jangan lupa kita menggunakan APD. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang nih teman-teman. Dalam kondisi pandemik itu seyogianya udah merupakan kewajiban, bukan seyogianya lagi tapi kewajiban kita menggunakan APD. Ya, kita APD. Menggunakan APD. Yang bisa kita gunakan itu adalah menggunakan sarung tangan yang dari latex, sehingga barrier-nya itu bisa melindungi kita dari darah dan cairan tubuh si penderita. Ya. Terus kemudian kita gunakan masker. Ya. Kalau saat ini saya gunakan masker, nanti suaranya kurang jelas. Ini hanya mencontohkan. Jadi tadi, ya, untuk pemeriksaan dini itu ada tindakan yang disebut yang kita urutannya itu adalah keamanan atau keselamatan, terus cek respon, kemudian airway, breathing, circulation. Kita cek, ini sekitar kita aman atau enggak. Jangan-jangan dia tersengat aliran listrik, dan masih ada kabel yang masih menempel di penderita ini. Kalau kita langsung sentuh, kita bisa jadi terkena serangan sengatan listrik juga. Makanya kita harus cek. Begitu sudah aman, kita cek responnya. Cara cek respon itu adalah dengan respon suara pertama kali. Jadi kita panggil Pak, gitu ya. Dan setelah itu kita ngambil posisi berlutut, posisinya seperti ini. Yang tengah bagian kita itu ada di antara bahu. Itu posisi yang paling bagus, posisi yang paling saya sarankan. Ya, kenapa? Karena ini posisi yang sangat mudah kita melakukan pijat, sangat mudah kita melakukan pernafasan, dan kalau ada perdarahan kita masih bisa bergerak dibandingkan kita posisinya memeriksa di sini. Begitu kita mau resusitasi, kita harus pindah lagi. Gitu ya. Sedangkan ini merupakan tindakan yang sangat penting. Ya. Kita cek respon. Pak, kalau tidak ada respon, kita bisa sentuh bahunya. Pak. Kalau dia tidak ada respon, itu ada kemungkinan dia henti jantung. Ya, atau memang belum. Tapi itu kita udah ambil kesimpulan yang terparah saja. Jangan-jangan dia mengalami henti jantung. Sehingga pada saat dia tidak sadarkan diri, kita harus mengaktifkan sistem darurat. Misalnya kita berteriak memanggil orang lain untuk membantu kita mengambilkan AED atau menelpon ke gawat darurat atau ke pelayanan kesehatan. Ya, kita cek seperti ini. Ya, jangan lagi menggunakan respon nyeri. Itu sangat tidak disarankan untuk respon nyeri. Cukup respon suara dan respon sentuh. Respon nyeri dulu disarankan, ada yang bilang ditekan sininya, ada yang dicubit. Itu hati-hati, karena itu nanti bisa meninggalkan jejak. Kalau penderita kenapa-napa, berurusan dengan aparat kepolisian, kalau ada jejak, itu akan merugikan kita sebagai penolong. Jadi lebih baik tidak. Ya. Setelah ini kita cek, kita buka jalan nafasnya. Ya. Kita tidak bicara si penderita ini karena kecelakaan, tapi dia mengalami henti jantung karena penyakitnya. Jadi
kita bisa membuka jalan nafasnya dengan tekan dahi, angkat dagu tekniknya. Kita taruh, kalau kita ada di sebelah kanan penderita, jadi kanan kirinya itu reference-nya itu adalah si penderita. Jangan kanan kirinya kita sebagai penolong, tetapi sebagai reference-nya itu adalah penderita. Jadi kalau kita ada di sebelah kanan penderita, maka tangan kiri kita itu ditaruh di dahi si penderita, yang tangan kanan kita pegang dagunya ya dengan posisi pistol grip seperti ini, tempel di sini. Banyak tekniknya. Saya mencontohkan pistol grip. Udah contohnya banyak ya. Seperti ini. Terus kemudian tekan dahi. Maksudnya tekan dahi, angkat dagu dilakukan secara bersamaan. Itu seperti ini. Ya. Kemudian nanti kalau dia tidak sadarkan diri, mulutnya akan terbuka. Setelah itu kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas. Gitu ya. Kalau ada sumbatan jalan nafas, kalau kita bisa keluarkan, tapi kalau tidak bisa, nggak usah. Ya. Karena yang paling utama adalah kita menyelamatkan fungsi jantung dan paru untuk pernafasannya. Setelah itu kita cek seperti ini. Kita cek. Kita yang paling utama itu bukan merasakan di pipi. Karena beberapa kondisi seperti kita kalau kedinginan, pipi kita itu udah kebal. Nggak bisa merasakan nafasnya si penderita. Tetapi kita lihat itu antara dada dan perutnya. Apakah dada dan perutnya itu dia turun naik atau tidak? Kalau dada atau perutnya turun naik, maka dia bernafas. Kalau dia bernafas sudah alhamdulillah, berarti nafasnya kondisinya baik. Apalagi kalau nafasnya itu kita lihat memang normal, ya 12 kali per menit misalnya, ya seperti itu. Jadi pada saat dia kondisinya seperti terlentang seperti ini, kita cek, ya terkadang nih lebih sering itu dadanya tidak turun naik, tetapi perutnya lah yang turun naik. Ya, kita cek. Nafas nggak? Kalau dia nafas, ya sudah. Nanti posisi miring stabil, ya. Nanti diajarkan bagaimana posisi. Kalau tidak, ya, tidak bernafas, maka kita sebagai orang awam segera langsung lakukan pijat jantung, ya. Segera lakukan pijat jantung dengan urutan apa tadi? Urutannya adalah CAB. Jadi compression, buka jalan nafas, baru berikan pernafasan. Kemudian compression lagi, buka jalan nafas, tiupkan. Itu langkah yang disarankan oleh AHA di tahun 2015. Itu teman-teman ya. Mungkin Bang Heri, teman-teman ada pertanyaan dulu untuk awalan dari pemeriksaan dini ini. Bang Heri, silakan Bang Heri. Pada teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung sebelum kita melanjutkan untuk sesi berikutnya. Ada yang mau bertanya? Bisa melalui chat juga apabila ingin melalui chat. Atau Mbak Ami. Oh ya, untuk teman-teman yang masih belum menampilkan video, dimohon untuk menampilkan videonya ya, agar lebih interaktif. Pada teman-teman yang lain harap menampilkan videonya. Terima kasih. Baik, Bang Heri, kalau belum ada pertanyaan, karena ini memang baru pengantar, mungkin kita lanjutkan ke teknik penekanannya. Siap. Baik teman-teman, kita lanjutkan karena waktu juga. Kembali teman-teman, di slide berikutnya tuh Bang Heri ada yang namanya rantai kelangsungan hidup. Itu mengingatkan kita bahwa pentingnya waktu dalam tindakan resusitasi jantung paru. Identifikasi awal, dia mengalami henti jantung paru atau tidak, terus kemudian golden time orang yang mengalami henti jantung, itu maksimal itu 6 menit. Ada yang bilang ya, 6 menit itu maksimal. Jadi 4-6 menit. Kalau masih dalam kurun waktu di bawah 6 menit, itu golden time-nya itu sangat tinggi sekali untuk keberhasilan pertolongan kita. Kalau sudah semakin lewat, itu golden time-nya akan semakin berkurang. Tetapi, sebagai penolong pertama, kita jangan berpikir bahwa, oh ini mungkin sudah lama. Sudah lewat dari 6 menit, sehingga sudah tidak bisa tertolong lagi. Jangan. Sebagai penolong pertama, berapa menit pun dia sudah lewat
waktu dia henti jantung sampai teman-teman itu datang di samping dia untuk menolong, itu abaikan. Langsung saja berikan pertolongan pertama. Beberapa kasus memang kita mendapatkan keuntungan begitu, walaupun sudah lewat, tapi dia masih bisa terselamatkan. Jadi jangan. Itu hanya sebagai panduan kita dalam belajar. Golden time itu 6 menit, sehingga kita harus memberikan pertolongan pertama pijat jantung luar ini secepat mungkin. Ya, kita lakukan secepat mungkin, itu maksudnya lakukan segera. Ya, lakukan segera. Jadi tidak membuang-buang waktu lagi. Ya, walaupun sudah lewat dari 6 menit, kita terus tetap coba, kita tetap upaya. Ya, nah itu golden time-nya. Kemudian ada lagi sebuah alat yang bisa membantu lebih baik lagi. Angka keberhasilannya bisa mempertinggi lagi. Itu yang tadi disebut dengan AED, automated atrial defibrillation. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Terus kemudian setelah itu segera kirim ke rumah sakit. Kondisi apapun, walaupun dia sudah sadarkan diri, karena ini kasusnya adalah jantung, maka harus dikirim ke rumah sakit untuk lakukan observasi lebih lanjut. Karena khawatir akan terjadi serangan ulangan. Itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat tampilan di slide berikutnya. Itu ada satu lembar tampilan, itu merupakan panduan kita, ya, panduan kita untuk melakukan pertolongan pertama, resusitasi jantung paru, ya, seperti yang ada di tampilan teman-teman. Nah, ini ya, yang pertama, sebelum kita menolong, yang harus kita ingat adalah keselamatan, safety. Safety bagi kita itu yang paling utama. Oleh karena itu, cek apakah aman atau tidak. Ya, ada listrik atau tidak. Terus kemudian apakah kita diizinkan untuk menolong orang ini atau tidak oleh keluarganya. Kalau kita kebetulan ada di tempat umum atau menolong tetangga kita. Diizinkan nggak kita menolong? Kalau tidak diizinkan untuk menolong, maka kita yakinkan bahwa orang ini harus segera ditolong. Kalau masih tetap tidak diizinkan lagi, berarti itu sudah di luar kemampuan teman-teman. Karena izin untuk menolong itu sangat penting sekali bila terjadi sesuatu. Setelah itu, gunakan alat pelindung diri. Untuk resusitasi, tetap gunakan sarung tangan, apalagi pandemik seperti ini, baju yang lengan panjang, sehingga bisa terlindung kitanya nanti setelah selesai menolong, cuci tangan dengan sabun, terus kemudian kemudian dipakai hand sanitizer lagi yang basisnya alkohol, itu akan lebih baik lagi. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan ini, ya, bisa menggunakan yang namanya disposable CPR. Ya, disposable CPR itu adalah sebuah lembaran plastik satu arah yang bisa kita gunakan untuk pada saat memberikan pernafasan buatan dan udara itu tidak mengenai kita. Karena bisa jadi pada saat kita kasih pernafasan buatan, kita lepas, itu dia paru-paru akan mengalami penekanan dan udara itu akan keluar, maka akan ada semburan droplet atau semburan cairan dari dalam mulut si korban, si penderita. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita tertular banyak penyakit. Apalagi di pandemi sekarang, salah satu penularan COVID-19 itu ya, virus SARS-CoV-2 itu kan dari droplet. Makanya gunakan ini. Ya. Gunakan ini atau menggunakan cungkup, ya. Biar kita harus punya, kita harus siapkan. Boleh Ya. lebih Terus kemudian mungkin teman-teman mau lihat. Hah? Mungkin teman-teman mau lihat ininya, mau lihat mas itunya. Ya, lebih dekatkan ke kamera mungkin biar lebih tahu. Ini ya. Iya. Ini adalah lembarannya seperti ini. Ya. Jadi di bagian tengah itu ada kertas putih, itu tempat untuk masuknya udara. Ya, ini lembarannya. Untuk bungkusnya, kalau teman-teman mau beli, itu seperti ini. Ini bukan sponsor, kebetulan memang banyak jenisnya. Ini salah satu contohnya, ya. Dan kemudian di belakangnya itu ada yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan pertolongan pertama. Ya, dia juga menggunakan pendekatan CAB. Ya, ini. Jadi ingat tadi, setelah kita sudah cek semuanya dan kita mau melakukan resusitasi jantung paru, maka ingat CAB. Ingat CAB, ya, compression. Nah, kita akan menekan di sini dadanya. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana menekannya dan di mana menekannya,
terus berapa banyak kita menekan. Nah, untuk melakukan penekanannya, teman-teman, itu cari di sini ada seperti lekukan. Di setiap tubuh manusia itu kadang-kadang terlihat ada sebuah lekukan di sini, ya. Terus kemudian juga di sini, di sekitar sini, itu juga ada lekukan. Nah, satu ditaruh di sini, ya. Kemudian satu ditaruh di sini, kita temukan, ini pada saat jari kita ketemu di sini, itu udah otomatis biasanya itu langsung jadi tengah. Kemudian kita turunkan. Setelah kita dapat di sini, ini berarti titik tengah. Ya, ini berarti titik tengah. Kemudian pangkal tangan itu taruh di sini. Ibu jarinya nempel dengan ibu jari yang di sini, taruh di sini. Kemudian ini sudah siap, kita posisi lurus, taruh di atasnya, tangan kita yang satu kunci dan siap menekan. Terus kemudian posisi tubuh kita ya itu adalah tegak lurus, ya tegak lurus di sini, ya tegak lurus. Terus kemudian untuk tangan tadi saya contohkan yang di bawah itu adalah yang kanan. Itu tergantung teman-teman. Teman-teman mau yang di bawah itu kiri atau yang kanan. Biasanya yang bagian kiri atau kanan itu ditentukan mana yang bagian itu yang lebih nyaman dan kuat. Ya, posisi seperti ini. Pada saat kita posisi taruh tekan, terus kemudian kita lurus seperti ini, sebetulnya dada penderita itu sudah tertekan. Ya, ini sudah tertekan. Ya. Jadi titik tekannya itu yang pertama kita bisa cari dari sini. Bisa juga kalau laki-laki itu kita lihat dari kedua putingnya. Ya, kita tarik di sini ada puting, di sini ada puting, kita tarik antar puting, terus kemudian juga tulang dada kita garis ke bawah. Nah, di titik pertemuan inilah adalah titik tekannya. Langsung taruh aja di situ. Kita lihat, oh di sini dia ketemu, taruh di sini. Ya, posisi gini. Nah, penekanan yang baik itu adalah sekitar 5 cm. Jadi kita tekan. Seperti ini, 5 cm. Ya, 5 cm kita tekan. Terus kemudian, nanti pada saat kita menekan, itu tidak boleh tekanannya itu terlalu dalam atau terlalu dangkal. Jadi kita hanya begini aja, jangan. Justru lebih baik kita berpikir bahwa lebih baik dalam. Karena apa? Karena pada saat dalam, tubuh pun punya penahan. Jadi pada saat kita tekan dalam, itu nggak bakalan kita ngelewatin batas sehingga bisa patah yang menyebabkan komplikasi. Jadi tekan aja gini. Nih, ya. Jadi pada saat kita menekan, itu jangan terlalu dangkal, seperti ini. Kalau di posisinya dangkal seperti ini, maka si jantung itu belum semuanya terperas. Dan darah belum semuanya keluar. Ya. Pada saat kita hanya menekan seperti ini, maka darah itu gerakannya maju mundur dia. Karena gerakannya maju mundur, maka oksigenasi itu gagal untuk seluruh tubuh, terutama untuk otak. Tapi kalau kita nekannya baik, dalam 5 cm, maka darah itu akan jantung akan terperas dan darah itu akan keluar. Dia juga mengembang lagi, tekan lagi, dia akan jalan. Jadi posisinya seperti itu, ya. Jalan, dia direlaksasi, jalan, direlaksasi, terus gitu. Tapi kalau cuma pendek, dia begini aja. Nah, itu yang salah. Terus kemudian, pada saat setelah kita tekan bagus di sini, di atas pun kita harus recoil-nya sempurna. Jadi jangan sampai di sininya bagus, di sininya baru naik sedikit, itu ditekan lagi. Gitu. Ya, baru ditekan lagi. Kenapa? Karena sama saja, si paru-paru itu kita tekan bagus, sudah keluar, terus kemudian dia ngembang lagi, belum sempurna, ditekan lagi, gitu. Maka pas dia ngembang, dia balik lagi juga. Sama seperti itu. Jadi harus benar-benar sempurna, sempurna, sempurna. Jadi tekanannya sempurna, ya. Pada saat kita ngangkat juga sempurna. Usahakan jangan sampai terangkat, terlepas, ya. Jadi kita posisinya tekan, angkat, tekan, angkat. Nah, berapa kali kita melakukan penekanan ini? Kita lakukan penekanan ini sebanyak 30 kali. Ya, sebanyak 30 kali. Kita lakukan penekanan sebanyak 30 kali. Ya. Seperti ini. Ya, setelah 30 barulah kita memberikan pernafasan buatan. Nah, teman-teman semuanya apakah sudah bawa bantal atau boneka? Nah, sekarang kita coba untuk penekanannya, ya. Ini hanya latihan iramanya.
bareng sama saya, ya, bareng sama saya kita untuk menghitung sampai dengan 30 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seperti itu teman-teman. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu cara menekannya. Kemudian, pada saat kita menekan, teman-teman, itu titik tekannya itu bukan di lengan. Jadi bukan begini kita menekan. Bukan gini. Karena kalau kita begini, tekanannya nggak maksimal. Tetapi tekanan ini adanya di panggul kuncinya. Jadi seperti ini. Seperti itu, ya. Bukan di lengan. Kalau di film-film, itu banyaknya dia di lengan tuh. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak boleh melakukan tekanan langsung ke orang yang sedang normal. Karena bahaya, makanya dia pura-pura begini. Padahal sebetulnya dia harus lurus. Nah, itu teman-teman, bagaimana kita hitung. Sekarang kita belajar iramanya dulu. Ya, kita belajar iramanya dulu. Nah, ada satu lagu, mungkin teman-teman yang sering ikut kegiatan penanggulangan bencana, ada satu lagu yang beat-nya itu bisa memandu kita untuk melakukan resusitasi jantung paru dengan tepat. Yaitu lagu Mars Tangguh. Pada lagu Mars Tangguh, itu ada beat pada saat kita tekan, itu kelihatan terdengar. Kita tekan, naik lagi. Sesuai dengan beat Mars Tangguh. Coba Bang Eri diputarkan lagu Mars Tangguh. Nah, itu kita bisa coba tekan dulu. Yuk, silakan. Nah, itu. Nah, seperti ini. Kita jangan menghitung dulu, ya. Tapi kita belajar untuk irama menekan. Masyarakat dan dunia usaha. Ya, coba terus teman-teman, ikutin beatnya untuk menekan. Itu. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Nah, terus seperti itu iramanya. Jadi, nah itu bisa kita jadi panduan untuk menekan. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Pada saat kita melakukan penekanan, ada musik yang bisa kita jadikan panduan. Nah, kalau teman-teman yang ngefans sama Star Wars, itu juga di lagu Star Wars, itu beat-nya juga bisa kita gunakan untuk melakukan resusitasi. Nanti coba deh, bandingkan antara Mars Tangguh dengan beat-nya Star Wars, itu ada kemiripan yang jaraknya itu bisa sesuai dengan bagaimana kita melakukan pijat jantung luar. Nah, jadi bagaimana kita belajar lagi A-nya sekarang, ya, kembali ke A-nya. Ya, ini jangan sampai ada jeda dari kita memeriksa, ya. Jadi gini. Udah kan bisa belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29.30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 9, 30. Seperti itu teman-teman. Terus berulang, setelah kita lakukan 5 siklus, berarti 5 siklus itu adalah tekan 30, tiup 2 kali, 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 cek nadi sambil lihat wajahnya. Kalau nadi sudah berdenyut, berarti dia kemungkinan jantungnya sudah berfungsi. Ya, atau dianya batuk. Atau dianya tersadar. Maka itu artinya dia sudah bisa sudah berhasil kita tolong. Nah, kalau sudah 5 siklus ternyata masih belum juga ada perbaikan, maka kita lakukan tindakan ini untuk 5 siklus berikutnya. 5 siklus berikutnya. Ya, itu sampai dia setelah 5 siklus berikutnya cek lagi. Setelah cek, lakukan masih belum ada perkembangan, lakukan lagi. Sampai kapan kita berhenti melakukan ini? Kita berhenti melakukan resusitasi kalau sudah 30 menit lebih tidak ada perbaikan. Kita sebagai penolong itu kecapean, ya, atau ada orang lain yang lebih ahli dari kita atau yang baru datang dia bisa walaupun setara sama kita tapi bisa menggantikan kita. Itu bisa saya menghentikan, nanti dilanjutkan oleh orang yang baru datang untuk melakukan ini, ya. Jadi lakukannya secara bergantian, bukan melakukannya barengan berdua, ya, bukan barengan berdua. Jadi saya tekan begitu udah 30 terus langsung teman saya tiup, itu bukan begitu. Jadi tetap pada saat siklus melakukan itu kita tetap sendiri. Begitu selesai, begitu kita udah mau ganti, dia baru menggantikan kita dan dia tetap pijat jantung lakukan, pemberian pernapasan buatan juga lakukan. Begitu terus, ya, teman-teman. Jadi itu adalah resusitasi jantung paru, ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Oke. Kayaknya duduk aja di sini. Ya, gampang, silakan. Ya, Kang Ujang, ini ada pertanyaan dari Max. Boleh, Max, untuk silakan bertanya langsung, nanti akan di-unmute ya. Iya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam, ya. Untuk plastiknya itu kita boleh cari di mana untuk ada yang jual gitu di mana? Plastik untuk resusitasi ini banyak dijual di apotik atau toko-toko alat-alat kesehatan. Kalau apotek-apotek biasa agak masih tetap jarang nih. Tapi kalau alat-alat kesehatan itu biasanya sekarang sudah mulai banyak yang menjualnya dengan berbagai merek ya. Ada yang seperti tadi nih, ada yang ini mereknya General Doctor, ada juga yang mereknya yang lain. Itu bisa kita beli. Ada juga yang gulungan, yang bentuknya gulungan, jadi satu gulung. Kalau kita mau pakai itu tinggal kita robek satu, nah itu bisa kita pakai. Ini masih ada satu gulung lagi, gitu. Oke, itu aja sih Kang Ujang, makasih. Oke, ya, tadi sama-sama. Mas Max tadi ada nanya lagi masalah wajah kemerahan, itu bisa langsung ditanyakan saja. Oh iya, gimana Kang kalau wajah terlihat merah tapi mungkin detaknya kurang gitu, kurang berdetak gitu, atau denyut nadinya kurang kelihatan, wajahnya dari wajah? Itu tetap kita lakukan resusitasi, karena itu kemerahan mungkin disebabkan karena pijatan kita berhasil. Jadi pijatan kita membuat si oksigen itu kembali normal ke seluruh tubuh. Ya. Tapi patokan kita itu tetap adalah jantung. Jadi akan lebih baik sekali kalau tanda yang kita pakai adalah tandanya dia tersadar. Misalnya dia terbatuk atau dia memang sudah menolak karena dia sadar terus kemudian dia tangannya bergerak untuk menolak kita, itu juga salah satu tanda. Jadi kemerahan itu bisa jadi karena memang keberhasilan kita mengedarkan oksigen melalui darah, tetapi belum mengembalikan fungsi jantungnya. Gitu. Oke Kang, nuhun Kang. Iya. Oke, terima kasih Mas. Oke, buat teman
untuk face shield itu. Sebentar. Untuk face shield itu kalau misalkan tidak ada, misalkan kita di lokasi namun tidak ada face shield tersebut gitu kan. Itu bagaimana Kang Ujang? Apakah kita tetap melakukannya atau cari alat alternatif yang bisa menggantikan hal tersebut? Kalau memang kita tidak punya ini, ya kita terpaksa lakukannya mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut. Nah, ini nanti akan ada pemakaian selanjutnya nih, mulut ke mulut. Tetapi dalam kondisi pandemik seperti ini, itu kan sangat riskan sekali. Karena mulut kita nih, itu harus mencakup mulut si penderita. Jadi bukannya bibir ketemu bibir, tapi kita mencakup nih semua. Nutup gitu ya, harus nutup. Nah, pada saat menutup, itu berarti cairan tubuhnya kita itu nempel di sekitar dia. Itu baru satu. Yang kedua, pada saat kita meniup, kemudian melepas, udara kan keluar nih. Pada saat udara keluar, itu diiringi sama droplet. Kalau dianya sudah terinfeksi SARS-CoV-2 yang bisa nyebabin COVID-19, ini kita akan tertular. Tuh, ini kan jadi masalah dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi kalau nggak ada, itu artinya kita lakukan pernapasan langsung mulut ke mulut. Tetapi jadi masalah sekarang di saat adanya pandemik COVID. Ya kan? Nah, gimana pemecahannya? Pemecahannya itu akan kita latih setelah pertanyaan ini. Nanti akan ada sesi 1, apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mau melakukan pemberian pernapasan buatan langsung mulut ke mulut tanpa adanya barrier atau penahan. Itu gimana ceritanya? Begitu Bang Eri. Jadi 1, dia harus kita kasih pernapasan buatan, tapi dalam kondisi pandemik ada teknik lagi yang nanti akan disampaikan. Gitu Bang Eri. Oke, itu ya. Jadi bikin penasaran juga nih setelah ini apa nih kira-kira tekniknya ya, seperti apa gitu kan. Oke, tadi ada yang melambaikan tangan, yaitu Mas Kendi Siswanto ya. Silakan Mas Kendi apabila ada yang ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan gini, Kang. Kalau ini kan kondisi normal ya, Kang ya. Si pasien mungkin tidak sadar di kondisi normal. Kalau misalkan kondisi pasiennya tenggelam, istilahnya ada cairan kan dia minum air di kolam gitu, itu penanganannya sama atau gimana ya, Kang ya? Gini, pada saat orang tenggelam atau hampir tenggelam, kalau dia kemasukan air, maka air yang pertama kali masuk itu ke lambung, bukan ke paru-paru. Jadi pada saat kita pijat jantung, pada saat kita pemberian pernafasan buatan, itu tidak mempengaruhi ya, dan tidak menghambat tindakan kita, karena air itu masuknya ke lambung. Jadi kepada orang yang mengalami tenggelam atau nyaris tenggelam, begitu sampai di darat, karena kita nggak bisa berenang nih misalnya, ada tekniknya di air, tapi kan nggak saya ajarkan di sini, ya. Begitu sampai di darat, maka segera lakukan tindakan resusitasi jantung paru. CAB itu berjalan. Ya, CAB itu berjalan. Lakukan kompresi sebanyak 30, buka jalan nafas, pernafasan 2 kali, pijat jantung lagi sampai kita berhasil menolong dia, atau ada orang yang lebih yang fresh dari kita atau yang lebih dari kita, atau memangnya sudah, kalau itu kitanya sudah lahan, nggak ada yang bisa bantu. Jadi seperti itu. Orang tenggelam, lakukan sama seperti ini. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mau nanya? Tahan dulu. Ya, sama-sama. Bang Eri, ini ada yang mau nanya nih Bang Eri, tapi adanya yang nanya di sini. Sini sih katanya mau nanya. Nanya apa? Sini. Di sini. Duduk sini. Duduk sini. Kalau misalnya nggak muhrim. Oh gitu. Pertanyaannya, kalau ini bukan muhrimnya gimana tuh? Kakak izin nanya, kalau ini bukan muhrimnya gimana? Nah, ini kembali ke ke agama ya. Nah gini, itulah pentingnya kita minta izin sama si keluarga korban atau yang ada di sekitar situ. Kita diizinkan nggak nolong? Itu fungsinya. Terus yang kedua itu lebih penting mana
kita menyelamatkan ini dulu, atau kita tidak mau menolong karena dia bukan muhrim kita, yang kita nggak boleh pegang. Ya kan? Berarti ini kita harus selamatin dulu, karena menyelamatkan jiwa itu lebih penting. Ya, lebih penting dalam hal ini. Dan juga ada yang bilang, ini saya bukan bicara tentang agama, tapi ada yang bilang, kan kita sudah menggunakan barrier. Ya, kita sudah menggunakan barrier. Terus kalau pada saat kita melakukan pernafasan, pemberian nafas juga kan kita menggunakan barrier. Nah, kalau tidak ada barrier, ya nanti kita menggunakan teknik yang berikutnya. Tapi kalau seandainya memang ada keluarganya yang bisa memberikan pernafasan buatan, bisa melakukan pijat jantung tapi dia masih agak panik, ya kita pandu. Gitu sih. Jadi kalau seandainya dia bukan muhrim kita minta izinkan tolong, tapi ingat prinsip-prinsip kita jangan sampai ada persentuhan fisik secara langsung. Gitu, Bang Eri. Oke, gitu ya. Kalau misal bila non muhrim ya gitu. Dia tetap ada solusinya gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi nih. Kang Ujin dari Max. Silakan Max, ini terakhir ya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Saya pernah lihat kejadian di suatu danau, dia tenggelam. Tadi kan udah dibahas tentang tenggelam. Itu ketika korban berhasil diselamatkan, kakinya itu diangkat di atas dan tangan itu posisi di bawah dengan kepala posisi di bawah. Dan dia digoyang-goyangkan gitu. Nah, itu akhirnya si korban sadar. Dalam ilmu kedokteran seperti ini, apakah diperbolehkan atau nanti akan ada yang sampingnya setelah proses itu? Gitu. Ya, baik. Jadi gini, kalau tadi yang ditanya itu berarti ada tindakan resusitasi tetap dilakukan ya sebelumnya ya. Setelah itu baru kakinya diangkat. Nah, yang membuat berhasilnya pertolongan kita itu adalah pijat jantungnya, bukan mengangkatnya. Ya, walaupun di beberapa video yang punggungnya dia lari-lari, itu berhasil. Nah, sekarang kita lihat dari ini, efektif mana? Kita sarankan efektif jantung paru. Tapi kita bicara anak kecil itu ditaruh di bahu, terus kemudian si orang yang menggendong itu lompat-lompat, kita lihat dari sisi anatomi dan fisiologinya. Pada saat dia melompat, ya, itu dadanya si anak itu kemungkinan tertekan tuh, cek gitu ya. Tetapi ini bukan yang disarankan. Yang disarankan itu adalah pijat jantung luar yang seperti kita latih kemarin. Itu. Oke, begitu ya Mas Max. Jadi tetap kita anjurkan untuk melakukan RGP. Oke, mungkin Kang Ujang bisa langsung ke next materi kali ya. Lanjut ya. Baik. Ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi ada pertanyaan kan, dan juga ini terkait dengan kondisi sekarang, kondisi muhrim juga, ya. Itu kita nggak mau kasih pernafasan buatan mulut ke mulut karena takut juga, walaupun ada barrier, mungkin kita juga khawatir, ya. Kita khawatir. Oke lah. Nah, AHA tahun 2015 itu juga merekomendasikan lagi satu tindakan yang namanya pijat jantung saja, PJS, atau pijat jantung saja, PJS ya. Itu bisa kita lakukan. Bagaimana melakukan PJS? Itu melakukan PJS adalah lakukan tindakan penekanan seperti dengan prinsip-prinsip tadi yang dalamnya 5 cm, terus kemudian recoil-nya sempurna, terus kemudian iramanya juga yang seperti tadi, ya, itu sekitar 100 kali per menit. Nah, itu tetap lakukan itu. Jadi tanpa kita membuka jalan nafas dan tanpa kita memberikan pernafasan. Jadi PJS itu adalah begitu kita temukan dan kita tidak memberikan nafas buatan, maka langsung saja kita tekan. Ya, di sini tidak ada penghitungan. Terus saja tekan. Terus saja tekan. Sampai kapan? Sama seperti tadi yang sudah disampaikan, sampai kita kelelahan, sampai penderitanya itu tersadar, sampai penderitanya itu batuk, atau sampai ada orang yang bisa menggantikan kita,
baru bisa kita hentikan. Gini aja terus. Ini terus. Ini yang disebut dengan pijat jantung saja. Nah, pertanyaannya, kenapa pijat jantung saja itu kok bisa berhasil, kata AHA, ya, kata American Heart Association. Kenapa bisa? Sekarang kita lihat begini. Pada saat kita lakukan penekanan, yang tertekan itu apa? Dada, kan? Nah, di dalam dada itu ada jantung dan ada paru. Jadi, pada saat kita lakukan penekanan, sebetulnya bukan hanya jantung yang kita tekan, tetapi paru-paru juga ikut tertekan. Pada saat paru-paru tertekan, maka udara itu keluar. Begitu kita lepaskan untuk merelaksasikan si jantung, kita lepaskan, si paru-paru itu mengembang. Pada saat dia mengembang, ya, udara yang ada di luar itu akan masuk. Itulah kenapa pijat jantung saja itu bisa menggantikan resusitasi jantung paru dengan seri yang lengkap tadi. Itu kenapa bisa berhasil. Jadi begini aja terus. Ya, begini aja terus. Gini aja terus. Ya. Nah, pijat jantung saja ini tidak bisa kita lakukan kalau penderitanya adalah karena tenggelam atau nyaris tenggelam. Itu ya. Jadi pijat jantung saja bisa kita lakukan pada korban yang trauma saja, yang kecelakaan lalu lintas, karena di sini banyak darah, susah buka rahangnya, kita bisa lakukan pijat jantung saja. Ya. Tetapi, apalagi yang cuma serangan jantung gitu ya. Tetapi kalau dia mengalami tenggelam atau nyaris tenggelam, maka tidak disarankan pijat jantung saja. Dia harus pijat jantung dan pemberian pernafasan buatan. Itu. Nah, jadi sekarang ada pemecahan ya teman-teman. Dalam kondisi pandemik seperti ini gimana? Ya sudah, lakukan saja pijat jantung saja. Kecuali dia keluarga kita ya. Keluarga kita yang selama ini, keluarga inti yang isolasi bareng di dalam rumah, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya orang lain, itu kita kasih pijat jantung saja. Itu Bang Heri. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Oke, jadi tadi ada RGP, terus ada pijat jantung saja, PJ, pijat jantung, PJS. PJS. Hand only CPR, bahasa Inggris. Hand only CPR. Jadi full main tangan saja itu, Kang Ujang ya? Full main tangan ya. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin apabila ada pertanyaan lagi silakan. Masih ada waktu sebelum masuk ke materi tersedak dan stroke ya. Untuk PJS. Ya, teman-teman silakan boleh di chat atau bisa langsung saja bicara. Dengan melambaikan tangan. Ya, melambaikan tangan. Kayak film serial apa itu ya, Kang Ujang? Kalau udah nggak kuat melambaikan tangan. Ya, jadi kalau untuk yang tenggelam, nyaris tenggelam, tidak boleh PJS. Dia harus resusitasi paket lengkap. Gitu. Silakan, ada yang bertanya. Oke, buat teman-teman. Mungkin kalau memang tidak ada, bisa disimpan saja nanti pertanyaannya untuk pada sesi tanya jawab. Mungkin Kang Ujang bisa langsung masuk saja ke materi tersedak ya. Nah, resusitasi ini belum selesai. Belum selesai, oke. Belum selesai. Saya ingin mengulang lagi faktor-faktor keberhasilan melakukan resusitasi. Yang pertama, kecepatan kita mengidentifikasi dia mengalami henti jantung atau tidak. Ya, jadi begitu kita lihat dia nafasnya berhenti atau nafasnya gasping, maka itu salah satu ciri henti jantung, segera lakukan. Yang kedua, itu adalah resusitasi yang kita lakukan itu adalah resusitasi yang baik, yang adekuat. Ya, yang adekuat itu maksudnya tekanannya cukup. Pada saat kita lepas itu juga cukup. Jadi jangan sampai belum sempurna terangkat itu sudah kita tekan lagi. Terus kemudian juga jarak antar tekanan itu juga iramanya sudah itu harus baik. Kita tadi ada musik, nanti kita coba lagi.
terus kemudian juga bagaimana kita memberikan pernafasan buatannya yang baik, itu merupakan faktor-faktor keberhasilan pemberian resusitasi jantung paru. Nah, untuk itu Kang Eri, mungkin bisa teman-teman praktek dulu, kita mengingat iramanya dengan memutarkan lagu Mars Tangguh sekali lagi. Kang Eri, silakan Kang Eri. Oke, Kak Ujang, mungkin sebelum sebelum kita ikutin nadanya, saya mau bertanya Kang Ujang, ini kan untuk dewasa ya. Kalau misalkan ininya anak-anak gitu, Pak. Penanganannya. Kalau untuk anak-anak, ini anak-anak sekarang tergantung body ya. Ada juga yang masih dibilang anak-anak, umurnya 10 tahun tapi badannya udah gede. Ya. Jadi lihat bodinya. Kalau bodinya udah besar, lakukannya seperti pada dewasa, ya. Tetapi yang aman untuk anak-anak atau yang masih di bawah 12 tahun, pada saat penekanannya kita tidak menggunakan 2 tangan seperti ini, tetapi kita menggunakannya 1 tangan seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ini bisa kita gunakan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Tapi kalau dia bodinya besar, kita coba sekali dengan lengan ini. Berat ini nggak bisa. Maka segera lakukan 2 tangan. Gitu, Bang Eri. Nah, oke tuh buat teman-teman. Jadi kita juga artinya melihat usia juga ya, Kang Ujang ya. Tidak semuanya bisa 2 tangan ya. Tapi kalau misalkan memang tubuhnya kecil, anak-anak atau kategori 12 tahun ke bawah, kita bisa menggunakan 1 tangan. Oke, sekarang teman-teman. Kalau bayi, ya? Bang Eri, kalau bayi itu nanti kita menggunakan ibu jari. Tapi saya tidak bisa membayangkan karena kan nggak ada nih bonekanya. Nanti deh, lain kali kita belajar tentang resusitasi untuk bayi. Oke. Dilanjutkan. Ya, oke. Nanti kalau bayi juga ada sesi khususnya nih, teman-teman nih. Oke, teman-teman udah siap-siap nih sama alatnya atau boneka atau bantalnya. Kita coba lagi ya untuk iramanya nih. Kita akan menggunakan musik juga. Sudah pada siap ya? Ya, Mas Andi, Muhammad Tholib, siap kah? Saya udah siap semua nih, ininya nih, udah praktek. Oke, semangat berjuang, kita tolong panggilan sudah posisinya masing-masing ya. Oke, untuk posisi kita masyarakat dan dunia usaha. Tunggu sebentar lagi praktek. Negara wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Biar kelihatan ya. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, berat terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. luar biasa. Cuma lumayan capek juga ya. Lumayan capek ya. Ya, itu baru pakai ini kan, baru pakai bantal. Gimana yang beneran? Yang beneran agak berat juga kan? Iya. Jadi mesti banyak olahraga juga nih Kang Ujang. Wah, mesti banyak olahraga tuh. Oke, Kang Ujang udah siap untuk materi selanjutnya? Oke. Nah, sekarang kalau bagaimana yang kita lakukan itu setelah si orang itu berhasil kita lakukan resusitasi. Nah, ini sekarang bagaimana kita memposisikan
posisi miring stabil atau posisi pemulihan, kepalanya di sini. Nah ini tadi di lembaran itu kan satu lembar ada yang posisi miring stabil. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, terus kemudian kita ingin miringkan, itu posisi taruh di sini, di belakang sini, ya. Terus kemudian ini diangkat, ya. Terus kemudian tangan yang ini ditaruh di atas seperti ini. Nih saya luruskan dulu deh. Nih posisinya seperti ini, ya. Ini. Terus kemudian ini kita angkat. Kemudian kita tarik ke sini. Ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ini kita miringkan ke sini. Maka ini disebut dengan posisi miring stabil atau posisi pemulihan. Nah, sekarang isi kepalanya di sini, miring lagi kayak tadi. Nah, miring. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, pada saat tadi posisinya miring, ya, posisinya miring seperti ini, kan miring seperti ini. Nah, si pipi, punggung tangan ini jadi bantal, ya. Terus kemudian ini kita tengadahkan, dangak seperti ini, mulutnya jadi terbuka. Nah, ini juga posisi membuka jalan nafas. Ya, ini posisi yang baik. Karena apa? Karena apalagi yang tenggelam tadi, bila dia mengeluarkan cairan atau dia muntah, maka muntahannya itu akan langsung keluar. Tapi kalau di posisinya terlentang, maka dia nanti akan menyumbat jalan nafas. Begitu dia muntah, muntahannya masuk ke saluran pernapasan dan dia bisa menyumbat jalan nafas. Nah, ini posisi enak. Kalau seandainya si penderitanya itu mengalami henti nafas henti jantung lagi pada saat kita cek, gitu ya, di nadi karotisnya atau nadi leher, itu tinggal kita terlentangkan, posisikan, siap untuk dipijat jantungnya lagi. Makasih Kakak Izzy. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi tersedak. Nah, kondisi tersedak itu adalah kondisi yang bisa dialami semua orang, tetapi berdasarkan statistik itu banyak diderita oleh balita dan juga lansia dengan penyebab yang berbeda. Kalau balita, penyebab dari tersedak itu banyak didominasi oleh mainan yang kecil-kecil, karena mereka sedang eksplor, terus kemudian dia mencoba memasukkan ke mulutnya dan dia bisa tersedak. Sedangkan yang lansia itu biasanya disebabkan tersedak makanan. Jadi pada saat dia makan, koordinasi tubuhnya antara dia menelan atau ingin bicara atau memang refleks pada saat dia menelan itu sudah mulai ada gangguan, maka disitulah biasanya orang tua itu atau lansia itu tersedak. Jadi umur ini itu rentan sekali, tetapi penyebabnya berbeda. Oleh karena itu, bila kita di rumah ada anak kecil, hindari anak kecil ini main dengan benda-benda yang kecil. Jadi diamankan aja lah benda-benda yang kecil, seperti kelereng atau segala macam itu, jangan sampai ada. Baut juga begitu ya. Nah, yang orang tua ini yang harus kita pandu, misalnya jangan makannya sambil ngobrol, gitu ya, jangan juga kita kagetin. Nah, ini membahayakan, dia bisa tersedak. Hal yang bisa menyebabkan kefatalan pada orang yang tersedak itu adalah sumbatan jalan nafasnya bisa menyebabkan jantungnya berhenti. Karena sumbat nafasnya, terus kemudian oksigen tidak bisa dikirim ke seluruh tubuh, maka otak kekurangan oksigen dan jantung itu dia akan berhenti berfungsi karena dia tidak mendapatkan oksigen untuk melakukan aktivitasnya, gitu ya. Itu yang membuat fatal. Orang yang tersedak tidak bisa bernafas, kemudian jantungnya berhenti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pada saat orang tersebut tersedak, kita upayakan untuk mengeluarkan sumbatan jalan nafasnya. Kalau sampai dia tidak sadarkan diri, maka yang kita lakukan adalah pijat jantung luar atau resusitasi. Jadi ada kaitannya. Begitu ada orang tersedak, kita tolong dia supaya sumbatan jalan nafasnya itu bisa keluar dari jalur nafas, ya. Tetapi kalau dia tidak sadarkan diri, maka kita lakukan resusitasi jantung paru. Itu, ya. Jadi yang bisa kita lakukan. Kemudian ada satu tanda orang yang sedang tersedak itu di seluruh dunia, dimanapun, dalam usia berapapun, itu
tanda-tanda orang tersedak itu sama. Ya, yang pertama itu dia matanya melotot, kemudian mulutnya mangap, kemudian dia akan pegang leher. Jadi gini, dia akan terangkat kepalanya, terus kemudian pandangan yang lihat lurus, terus kemudian terbelalak, mulutnya mangap, dan dia mukanya merah. Itu disebut dengan tanda universal dari tersedak. Jadi kalau ada orang yang mengalami posisi seperti itu, baik itu dia sedang makan, ya biasanya dalam kondisi makan nih, atau anak kecil yang tiba-tiba, kalau bayi sih nggak mungkin dia kondisinya megang gini, tapi dia mukanya merah, matanya melotot, mulutnya terbuka, dan berusaha untuk bernafas. Kalau ada orang yang mengalami itu, maka kita harus segera memberikan pertolongan. Minta izin sama orang sekitar, sama kerabatnya, kecuali kalau dia memang cuma sendiri, kita bisa minta izin langsung ke dia, dan dia terkadang juga nggak bisa jawab, tapi kalau dia menganggukkan, itu berarti memberikan izin, kita lakukan pertolongan. Ada 2 cara pertolongan untuk membebaskan jalan nafas. Kalau American Heart Association tahun 2015, itu hanya menyarankan untuk orang dewasa itu perasat Heimlich. Ya, perasat Heimlich atau penekanan perut dengan cara Heimlich. Ya, Heimlich yang nemuin dulu Pak Heimlich. Yang kedua, itu kombinasi antara pukulan punggung. Ya, pukulan punggung. Jadi punggungnya dipukul. Tetapi untuk orang dewasa, pukulan punggung itu tidak efektif lagi. Karena otot dan tulang punggung orang dewasa itu sudah sangat kuat. Sehingga pada saat kita pukul punggungnya, itu nggak ada punya pengaruh. Makanya untuk orang dewasa, lebih baik menggunakan teknik manuver Heimlich atau perasat Heimlich. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, masih di bawah balita atau masih di bawah kelas 4 SD, itu pukulan punggung ya, itu sudah itu masih bisa digunakan. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai manuver Heimlich. Bagaimana itu manuver Heimlich? Manuver Heimlich itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menekan perut sehingga rongga dada itu dia terdesak dan dia mengangkat si diafragma dan membuat paru-paru itu secara tiba-tiba mengecil sehingga ada ledakan udara, dorongan udara yang kuat sehingga bisa mendorong si penyumbat. Ya, si penyumbat. Ya, caranya adalah Pak Razan, bisa Bang Razan kesini sebentar, Bang Razan. Ya. Dia posisinya itu adalah kita berdiri di belakangnya, ini dibuka kakinya, terus kemudian posisi kita sedikit membuka seperti ini. Ini buat kuda-kuda supaya kalau seandainya yang kita tolong itu dia tidak sadarkan diri, maka dia nggak langsung jatuh atau kitanya ikut terjerembab. Kemudian kita posisi berdiri seperti ini, ya posisi berdiri ini, kita masukin tangannya di sini, kita taruh di sini baru ditekan. Nah, posisi yang kita taruh di sini, posisi yang kita taruh di situ adalah kita taruh, ya, ini misalnya tadi orang yang tersedak. Jadi posisinya berdiri ya, ini hanya sekedar mencontohkan. Saya jongkok begini, supaya kamera juga bisa lurus. Nah, posisi tangan kita seperti ini, ya, kita taruh begini, kemudian kita begini, masuk tangan kita yang satunya di sini. Jadi ini di bawah lengan, ya, di bawah ketiak, masuk gini. Nah, ini posisi kita akan melakukan penekanan di sini. Nah, penekanannya ini kita bukan tegak lurus ke belakang. Bukan tegak lurus ke belakang, tetapi agak sedikit membentuk sudut ke arah atas. Sehingga si rongga perut ini bisa menekan diafragma ke atas. Sehingga si rongga dada ini juga ikut tertekan. Posisinya jadi posisi seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, lakukan 5 kali. Setelah itu dicek, Pak, sudah atau belum? Sudah keluar atau belum? Kalau dia masih kelabakan, ya berarti belum. Nah, kita lakukan kembali lagi manuver Heimlich seperti ini. Nah, selanjutnya, bila dia tidak sadarkan diri, maka letakkan dia, dengan posisi tadi kita kuda-kuda, letakkan dia, dan setelah kondisi seperti ini, kita abaikan dulu, ya maaf, ini namanya abaikan dulu sumbatannya.
berarti dia tidak sadarkan diri, kemungkinan dia mengalami henti jantung. Ya, kemungkinan dia mengalami henti jantung, maka segera lakukan resusitasi jantung paru yang sudah kita pelajari tadi. Posisi seperti ini langsung saja ditekan. Berapa kali hitungannya tadi? 30. Setelah 30, apa yang kita lakukan? Buka jalan nafas, terus kemudian pemberian pernapasan buatan. Ya, dan ulang lagi. Begitu terus. Begitu terus. Pada saat dia tidak sadarkan diri, maka ini yang harus kita lakukan. Jadi pertolongan pertama tersedak itu yang disebut dengan tadi manuver Heimlich, ya, posisi berdiri. Jadi begitu dia tidak sadarkan diri, tidak ada lagi manuver Heimlich yang posisinya dalam kondisi tidur dan ditekan di sini. Nggak perlu. Karena kita akan buang-buang waktu, kita khawatir jantungnya sudah berhenti. Maka yang kita utamakan adalah pijat jantungnya. Itu yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau anak-anak yang masih kecil, itu yang kita pukul, itu bagian punggungnya. Seperti ini. Ya. Kakak Izzy. Ini deh Kakak Izzy. Nah, kalau dia anak kecil, kita duduk seperti ini, posisinya nih kursinya yang enak yang lebih tinggi lagi, terus kemudian si anaknya ini, lemesin sih, itu posisinya, itu kita taruh seperti ini, ya kita nundukkan seperti ini, dia nanti akan melengkung nih, Kakak Izzy-nya nggak berani, takut jatuh. Terus kemudian, ini kita pukul ke arah atas, itu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lihat. Kita cek nafasnya sama jantungnya. Kalau seandainya dia lemes, wah berarti nggak sadarkan diri, maka siap lakukan resusitasi. Jadi pukulannya, itu kalau ini punggungnya, kita pukul gini. Ya, jadi jangan gini. Tapi pukulnya ke arah atas, ke arah gitu. Nah, itu cara penanganan untuk orang yang tersedak, termasuk juga pada anak-anak. Nah, tindakannya sebetulnya sesederhana itu. Tetapi banyak orang yang salah. Mereka, orang yang mengalami tersedak, banyak tidak tertolong karena orang yang ada di sekitarnya selalu berpikiran, ini harus ditolong sama dokter. Maka dia dikirim ke rumah sakit. Bayangkan, untuk dibawa ke rumah sakit, di Jakarta saja misalnya, nggak usah kita bicara daerah yang memang jauh, di Jakarta saja, yang mungkin jaraknya dekat, tetapi transportasinya terganggu, waktunya bisa lama. Saya tadi di awal bicara tentang golden time. Apa yang terjadi kalau dia sudah tidak sadarkan diri, lewat dari 6 menit, maka golden time itu bisa hilang, dan nyawanya terancam. Maka lakukan teman-teman tindakan manuver Heimlich ini. Ya, lakukan manuver Heimlich ini. Kita harus tahu nih teknik seperti ini. Sama seperti yang tenggelam sebelumnya juga. Begitu ada orang tenggelam sampai di darat, lakukan resusitasi jantung paru. Jangan dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena waktunya lama. Boleh kita lakukan, kita kirim ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, tetapi resusitasi itu terus dilakukan mulai dari dia lokasi sampai ke rumah sakit. Terus kita lakukan resusitasi. Itu, Bang Eri, terkait dengan tersedak. Silakan Bang Eri, mungkin ada pertanyaan di sini. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Andi tadi melalui chat. Silakan Mas Andi, bisa langsung ditanyakan kepada Kang Ujang. Ya, Mas Andi, silakan. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Bang Andi. Untuk posisi stabil, itu tadi dipraktekkan kan harus kelihatannya korban menghadap ke kanan ya. Apakah ada pengaruhnya kalau dia menghadap kanan atau kiri? Melihat posisi paru-paru kan mungkin tertekan atau enggak. Mana lebih efektif? Pertama itu. Kedua, untuk pertolongan pertama ini kan secara teori kan disebutkan satu, cek lokasi. Kedua, minta bantuan. Bila mana tidak ada bantuan, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya korban sendiri, tim penolong juga sendiri. Yang dikhawatirkan kan si penolong pada saat ditemukan warga bisa jadi malah dituding jadi
pelaku. Nah, itu yang komplikasi buat penolong sendiri. Dilema lah itu istilahnya. Dilema, betul. Itu aja, Dilema. Terima kasih. Itu aja, makasih. Ya, baik. Bang Adi. Yang pertama, miringnya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia tidak ada gangguan, misalnya tidak ada perlukaan, tidak ada patah tulang di anggota tubuh, itu miring kanan atau kiri itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi memang ada beberapa individu menyarankan miringnya ke kanan supaya si jantung tidak tertekan, katanya paru-paru juga tidak tertekan. Padahal sama saja, yang menekan siapa sih, gitu kan? Yang menekan misalnya pada saat dia miring ke kiri, yang menekan siapa sih? Yang menekan jantung? Yang menekan jantung itu paling organ atasnya si jantung, terus kemudian ada paru-paru, dan itu semua hal yang biasa sehari-hari gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hal yang mengkhawatirkan juga ya. Jadi nggak masalah kalau tanpa ada gangguan kanan atau kiri. Pak Nazan, ditutup pintunya, agak berisik. Nah, yang kedua, ada yang lagi membangun di sebelah, jadi agak berisik, mohon maaf. Nah, tadi yang kedua, kalau kita sendiri, terus kemudian kita sudah minta tolong ke orang lain juga tidak ada, nah itu yang kita khawatirkan itu adalah bagaimana seandainya kondisi kita, itu kan dilema juga ya. Nah, ini memang kondisi yang paling sering kita temui. Nah, mudah-mudahan teman-teman pada saat kondisi seperti itu, handphonenya, baterainya masih cukup. Nah, tekniknya adalah rekam apa yang terjadi di situ, ya, bukan untuk nantinya kita posting di media sosial, tetapi untuk kita pembelaan diri kalau terjadi sesuatu, misalnya kita harus ditanya-tanya dengan kepolisian, kita punya bukti yang kuat bahwa ini loh yang saya lakukan. Ini sangat-sangat dilema. Itu kalau kita mau melakukan. Ada yang paling parah juga, seandainya saya tiba-tiba, wah ini mengkhawatirkan. Feeling saya bilang, kalau saya tolong, ini membahayakan saya nih. Biasanya feeling itu ada benarnya gitu ya. Jadi ya lebih baik kembali ke teman-temannya itu, ke teman-teman sendiri, mau menolong atau tidak. Kalaupun mau menolong, tetap lakukan sesuai. Kalau ada handphone, buat rekaman, sehingga kita bisa menjadi alat untuk kita mempertahankan diri. Yang kita khawatirkan memang nantinya itu kan masa. Itu yang kita menjadi pertimbangan. Sama juga pada saat kita di jalan, ada kecelakaan, terus kemudian kita ada dilema untuk menolong, itu teman-teman sendiri, kembali ke nurani teman-teman sendiri, itu mau menolong atau tidak. Karena kita ini kan penolong pertama. Penolong pertama itu boleh dibilang kewajibannya itu tidak seperti kewajibannya seorang dokter yang memang sudah disumpah untuk memberikan pertolongan dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, ini kita kan penolong pertama. Itu kembali ke teman-teman, itu mau menolong atau tidak. Kalau saya mau menolong, berikan yakinkan bahwa kita punya terdokumentasi tindakan kita itu adalah tindakan yang benar. Itu, Bang Andi. Ya, Bang Andi, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mbak Jenny ya. Silakan Mbak Jenny. Ya, halo. Pak Ujang, saya mau tanya, kalau untuk korban tersedak itu kalau misalnya dia panik dan berontak, ada cara khusus nggak untuk menenangkannya? Karena biasanya kan mereka sudah takut duluan tuh, nggak bisa nafas. Ya. Jadi gini, kalau ada orang tersedak, yang pertama kali kita lakukan itu adalah tepuk bahunya. Pak, Bapak tersedak ya? Saya Ujang Dede Lesmana, saya bisa menolong Bapak. Boleh nggak saya nolong Bapak? Gitu ya. Itu reaksi umum. Kalau dia berontak, ingat juga, kalau dia berontak, kalau jiwa kita yang terancam, dia berontak, misalnya dia pegang botol mau pukul kita, lebih baik kita mundur. Mundur, nggak ada teknik lain. Nggak ada teknik seperti pada saat kita menolong orang yang tenggelam. Kalau orang yang tenggelam itu ada teknik bagaimana melumpuhkan. Tapi kalau untuk orang yang tersedak, kita nggak ada tekniknya tuh. Kita nggak boleh. Mukul dia supaya nggak sadarkan diri, nggak boleh. Kita mundur, kita cari posisi yang aman, sampai dia nantinya, mohon maaf,
sampai nantinya dia yang akan lemes sendiri sehingga dia bisa kita tolong, ya. Untuk itulah pada saat pendekatan awal kita tepuk, kita sedikit rangkul juga boleh, sambil kita bilang, Pak, saya Ujang dari Lesmana, saya bisa memberikan pertolongan, apakah saya boleh diizinkan? Kalau dia mengangguk, nah kita berikan pertolongan. Kalau dia ngamuk, mundur. Ngamuk, mundur. Karena kita nggak mau juga kitanya nanti kepukul sesuatu, membuat kita jadi cedera. Kita bisa nolong orang, orang belum tentu bisa nolong kita. Nah, kalau seandainya dia sudah ngamuk, terus kemudian dia goprak, tidak sadarkan diri, kalau ada orang di sekitar kita, minta izin lagi, boleh nggak saya nolong? Kalau dia bilang, ya Pak, tolong Pak, kasihan tuh Pak. Ya sudah, tolong, terus kemudian lakukan resusitasi jantung paru. Kita berharap jantung parunya itu normal kembali, dan pada saat kita lakukan resusitasi jantung paru, yang menjadi penyumbat itu bisa keluar. Gitu, Mbak? Ya, begitu Mbak Jenny. Mungkin yang lain ada lagi? Oke, Kang Ujang, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, misalkan belum lama ini kan ada yang viral tuh video anak-anak tuh yang lagi bikin video bertiga, kemudian yang belakang tuh cowok itu selak makan apa gitu, terus masuk tenggorokan. Nah itu kan dia artinya kan, tapi bisa lagi normal tuh, dia melakukan mandiri gitu. Apakah ada teknik ketika tersedak itu melakukan secara mandiri? Jadi gini, si anak itu tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah pertolongan mandiri. Dia nggak tahu. Tapi manusia itu punya refleks. Begitu ada yang tersumbat, dia akan mencoba untuk mengeluarkan sumbatan jalan nafasnya. Ya, dia pada saat orang biasanya pada tersumbat itu kan pada saat dia narik nafas, sehingga ada modal nafas di dada yang besar. Nah itu si anak itu tuh refleks itu sebetulnya. Si anak itu refleks, nggak ada teknik khusus. Ya, nggak ada teknik khusus. Walaupun untuk orang dewasa katanya ada teknik yang menekan perut di dekat pintu, di kursi, terus kemudian menjatuhkan diri, itu angka keberhasilannya sangat sedikit, sehingga saya tidak berani merekomendasikan tindakan itu. Tapi biasanya pada saat kita tersedak, kita akan berusaha untuk gitu ya. Pada saat kita tersedak melotot megang di sini, itu sebetulnya si orang tersebut tuh sedang melakukan upaya mengeluarkan dia. Gitu ya, makanya dia mangap. Dia tuh ingin mengeluarkan, dan memang tubuh itu didesain oleh Tuhan itu untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu biasanya memang dia bisa keluar lagi, Bang Heri. Nah, begitu yang tidak bisa, nah itu yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Itu. Oke, siap. Ini ada lagi nih dari Mas Ihsan. Pada Mas Ihsan, dipersilakan untuk bertanya langsung pada Kang Ujang. Assalamualaikum Bang Ujang. Waalaikumsalam. Iya Bang Ihsan. Alhamdulillah sehat. Bang Ihsan sehat? Jika korbannya lanjut usia, apa yang harus kita lakukan? Untuk yang resusitasi atau tersedak? Dua-duanya Pak kembangnya. Kalau bisa. Nah, jadi gitu. Lansia itu baik resusitasi maupun tersedak, itu kita lakukan pertolongan pertama, panduannya masih sama. Kita berharap ya yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan. Jadi yang paling utama di sini adalah menyelamatkan jiwa. Jadi tekniknya sama semua. Si ibu-ibu atau si nenek-nenek atau kakek-kakek yang tersedak itu sama, ya. Nah, ada keuntungannya lagi nih, walaupun ini tidak disarankan ya, tidak saran, cuman melihat postur yang bisa disamakan dengan si balita tadi ya. Orang yang sudah lansia itu kan biasanya tubuhnya udah kurus. Nah, itu berarti pukulan punggung itu kemungkinan besar bisa kita gunakan. Kalau kita tidak tega melakukan ini. Ya, pukulan punggung yang tadi itu kemungkinan besar bisa dilakukan. Tetapi tetap langkah resminya, langkahnya itu adalah tetap menggunakan manuver Heimlich. Itu yang bisa saya sarankan. Untuk resusitasi, walaupun dia sudah tua, lansia, tetap saja lakukan resusitasi. Kita khawatir juga tulangnya patah kan. Nah, sekarang risikonya adalah begini. Pada saat kita melihat nenek-nenek mengalami henti jantung, entah apapun penyebabnya,
kalau misalnya kita takut kita lakukan itu, dia patah tulang dan bisa mencederai jantung atau parunya dia, dan kita memperparah kondisi. Nah, pertimbangan kita adalah satu, kalau kita tidak lakukan karena kita takut seperti itu, maka risikonya itu cuma satu risikonya. Si nenek itu akan tidak tertolong, meninggal. Paru, seperti yang sudah kita pelajari, maka nanti hasilnya, kemungkinan hasilnya, probabilitasnya itu ada dua. Bisa tertolong dan tidak bisa tertolong. Berarti paling tidak 50% si nenek ini itu bisa kita tolong. Maka tetap saja lakukan kondisi seperti itu. Toh, tulang dada itu satu. Tulang rusuk itu ada banyak. Ya, tulang rusuk itu ada banyak. Nah, tulang rusuk ini dia lentur dan saling melindungi. Begitu yang satu patah, maka tulang yang lain itu melindungi supaya tidak langsung menekan jantung dan paru. Itu, Bang Andi. Nah, yang membedakan itu adalah sekalian nih. Yang membedakan itu adalah bagaimana kalau orang yang tersedak itu orangnya sedang hamil atau perutnya gendut yang menyebabkan kita agak sulit. Nah, untuk ini maka tindakan penekanannya itu bukan di bawah perut tadi itu. Ya kan, kalau yang perut itu kan tadi pas yang ada di sini ada lekukan seperti itu, nah di bawahnya kan yang kita tekan. Nah, kalau untuk orang yang sedang hamil, perempuan hamil atau orang yang gemuk, susah kita tekan di sini, maka kita pegang dadanya, nggak usah lagi begini, kita pegang dadanya. Nah, inilah yang kita tekan dari belakang dengan hentakan yang keras. Sama seperti yang tadi, hentakannya juga harus keras. Jika kita membuat tekanan yang mendadak, sama di dadanya juga kita tekan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa membantu juga karena si paru-parunya itu akan tertekan oleh rongga dada yang kita tekan. Itu, Bang Andi dan kawan-kawan yang lain. Ya, buat teman-teman lagi, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, oh iya, Mas Andi mau bertanya lagi, Mas Andi? Satu lagi, Kang. Iya, silakan. Ini masih kaitan sama prosedur pertolongan tadi yang saya tanyakan sebelumnya. Ini seandainya nih, mohon sharing aja dari pengalaman, jika si penolong itu ikut panik sehingga prosedurnya dilakukan ada yang miss, ada yang beda lah ya sedikit, sehingga korban tuh malah ya sayangnya tak tertolong. Pernah nggak sih ada sharing bahwa ini si penolong ini ikut tersalahkan karena lihat dari rekamannya, wah ini harusnya si penolong begini nih, prosedurnya begini nih. Ternyata ini kan dapat lagi nih, niatnya baik, ya sayang karena keterbatasan jadi masalah gitu loh. Makasih Kang. Iya. Jadi memang ya, panik itu sesuatu yang kita nggak bisa menghindar. Panik itu bisa memang yang pertama kali kita temuin tuh begitu ada sesuatu itu ada panik. Tinggal bagaimana kita mengendalikan si panik ini kan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pelatihan, ikut penugasan-penugasan. Jadi kayak teman-teman nih, kan banyak lembaga, misalnya kita bisa ke ACT. ACT kalau ada kegiatan, dia punya tim kesehatan, ikut. Daftar, terus kemudian ikut tugas. Nah, itu membangun kepercayaan diri kita, kepercayaan diri kita, itu bahwa kita bisa nolong. Makanya kita sering ikut penugasan-penugasan itu. Terus kemudian, kita sering berlatih, kalau bisa kita ada komunitas, kita sering berlatih dengan kita melatih refleks yang sesuai dengan panduan yang sudah ada. Nah, dengan panduan yang sudah ada. Sehingga pada saat kita bertindak, maka yang sudah direkam oleh otak kita dan yang kemudian diperintahkan ke tubuh kita, itu nantinya adalah yang biasanya kita latihan. Itu akan keluar tuh. Wah, harus ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Makanya teman-teman, nanti pada saat ingin mengembangkan lagi, pandemik sudah selesai, terus kemudian di M11 ACT ini mengadakan pelatihan pre-hospital life saver yang paket lengkap 1 hari sampai 3 hari, tergantung paketnya juga. Itu teman-teman nanti itu akan dilatih, dan salah satunya adalah kita menggunakan lembar pelatihan
dan ini agak sedikit lebih ketat. Teman-teman dipaksa untuk melakukan tindakan dalam kondisi apapun seperti panduan itu. Itu tujuannya adalah supaya kita pada saat kondisi darurat, kondisi penuh tekanan, kita sudah terbiasa alurnya. Jadi ini semua supaya kita bisa sesuai bertindak alur itu adalah karena latihan, dan latihan. Gitu ya, teman-teman. Terus kemudian kita sudah punya rekaman, terus kemudian ada masalah dengan kepolisian. Nah, setiap orang punya ilmu pertolongan pertama, sumbernya beda-beda. Seperti hari ini, saya selalu bicara tentang AHA, American Heart Association, dengan prinsip pendekatannya CAB. Ada juga lembaga lain yang mengajarkan tetap ABC tindakannya. Dia harus buka jalan napas dulu, kasih pernapasan buatan dulu, terus juga pijat jantung. Ini biasanya yang mengikuti Eropa atau mengikuti Australia, gitu ya. Nah, ini salah nggak? Enggak. Selama dia bilang, saya mengikuti prosedur AHA, maka dia melakukan CAB, itu benar. Begitu dia melakukannya ABC dan dia bilang, saya tidak melakukan CAB yang dari AHA, tapi saya melakukannya tindakannya ABC. Karena saya belajarnya dulu diajarkan dengan ABC, kurikulumnya ini, ya kayak saya jelaskan kan dari tahun 2015, sekarang masih berlaku gitu ya. Jangan dia bilang, saya juga AHA tahun berapa? 2005. Nah, itu udah nggak berlaku karena 2015 gitu ya. Nah, pada saat dia bilang, saya lakukan ABC, karena lembaga saya mengikuti protokolnya Australia misalnya. Nggak masalah, itu nggak bisa disalahkan. Nah, nanti tinggal kepolisiannya yang kita yakinkan bahwa ini. Gitu. Nah, nanti kalau memang ada masalah seperti itu, lembaga-lembaga teman-teman dulu latihan, misalnya di M11, latihan, itu bisa teman-teman minta bantuannya, gitu, untuk memecahkan masalah itu. Teman-teman pernah latihan di ini misalnya di apa tuh yang apa tuh yang di laut tuh, yang Australia punya, gitu ya. Nah itu silahkan gitu ya, bisa minta tolong bahwa itu dijelaskan. Jadi tidak ada teori yang benar salah selama dia mengikuti prinsipnya, gitu ya, selama dia mengikuti prinsipnya. Kayak saya pribadi aja nih, misalnya saya diminta untuk melatih di perusahaan atau di komunitas yang maunya pakainya AHA 2015, maka saya akan menggunakan AHA 2015. Walaupun saya tahu, saya juga punya sertifikatnya untuk yang ABC yang dari British, itu ya yang dari Eropa ya, saya punya, tapi saya nggak pakai di sini. Makanya saya bicaranya satu aja di sini, AHA. Tapi kalau seandainya saya bicara sampai 2, nanti malah bingung. Makanya teman-teman tidak ada tindakan yang salah selama tindakan kita itu berdasarkan panduan. Begitu teman-teman semua, Bang Andi terutama. Oke, Master, Kang Ujang, ya. berhubung ini bisa langsung masuk ke waktu ini ya? Iya, materi berikutnya. Ya, teman-teman, sekarang kita materinya stroke. Materi stroke itu sangat sederhana sekali. Tidak banyak yang bisa kita lakukan karena orang yang sudah yang terkena stroke itu harus ditangani sama dokter di rumah sakit. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan tindakan penyelamatan jiwa, basic life support-nya. Ya, teman-teman di slide yang ada di situ ada yang namanya singkatan. Kalau teman-teman melihat ada yang namanya STAR plus T, atau ada juga yang bilang FAST, F-A-S-T, itu sama sebetulnya. Ya, kalau ada orang ya yang tiba-tiba kesadarannya menurun, terus kemudian kita lihat, kan kita pakainya yang STAR plus T ya, kita lihat smile, ya, kita lihat nih smile-nya, senyumnya, atau wajahnya kita lihat wajahnya ini simetris atau enggak. Ya kan? Orang yang normal, ya, maupun bagaimanapun dia pasti ada simetrisnya. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga yang bawaan muka itu enggak simetris, tapi tetap ada yang simetris ya, entah matanya atau apa gitu ya. Itu simetris. Tapi kalau yang paling meyakinkan itu memang suruh dia senyum. Kalau dia senyum, masih bisa simetris, itu dia masih normal. Tapi kalau dia agak ketarik, yang satunya enggak, nah ini udah tanda-tandanya nih.
ya, itu masuk salah satu tandanya dari simetris atau smile itu tadi, senyum. Kemudian ajak ngomong, ajak ngomong. Orang yang terkena stroke itu kadang-kadang ada yang langsung kena, pembuluh darahnya pecah tidak sadarkan diri. Ada stroke yang pelan-pelan, itu karena penyumbatan. Nah, di kedua cara ini yang kedua ini talk ini, itu pada saat kita wawancara, kita ajak dia ngobrol, kita bisa identifikasi nih, orang ini ada gangguan nggak? Kalau dia bicaranya cadel, maka berarti ada sesuatu. Sedangkan selama ini dia nggak cadel nih. Ini berarti ada sesuatu. Terus kemudian bicaranya itu bagus, tetapi nggak nyambung. Misalnya ditanya, Pak, Bapak kenapa? Gitu. Terus dia jawab bagus, tapi saya jalan-jalan kemarin, terus kemudian ketemu si anu si ini. Itu nggak nyambung tuh. Itu juga ada jangan-jangan otaknya itu mengalami gangguan karena pembuluh darahnya. Ya, jadi ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Dia bisa jadi ngomong yang nggak cadel, tapi nggak nyambung. Yang kita ajak ngomong nih, itu juga salah satu tandanya. Kemudian kita minta dia mengangkat kedua tangannya. Pak, tolong angkat tangannya. Nah, kalau tangannya dua-duanya diangkat, posisinya bisa seperti ini, itu normal. Tapi begitu dia angkat, di sini bisa, di sini nggak bisa, terus kemudian dia begini, ini sesuatu nih. Apalagi kalau kita tahu memang tangannya selama ini normal-normal aja. Tinggal ditanya, Pak, itu bagian yang sakit itu terasa nggak kalau saya pegang? Kalau dia bilang, enggak, baal, atau suaranya cadel, enggak, baal, gitu kan. Nah, ini udah salah satu tanda tuh. Jadi kalau sudah ketemu tanda-tanda itu dari tidak simetris, bicaranya tidak normal lagi, kedua belah lengan itu tidak bisa digerakkan normal atau tidak bisa merasakan, maka T itu berlaku sekali. Time. Segera kirim ke rumah sakit. Segera orang ini kirim ke rumah sakit. Ya, kalau di Jakarta itu rumah sakit pusat otak yang ada di Cawang itu bagus untuk dirujuk ke sana. Tetapi rumah sakit RSUD yang ada di daerah teman-teman juga penanganannya sudah bagus. Tapi kalau mau langsung ke rumah sakit pusat otak yang ada di Cawang, yang kalau tinggalnya di Jakarta, itu bisa dirujuk ke sana atau ke RSUD yang ada di situ. Nah, selama dalam perjalanan itu sebaiknya si penderita itu dalam kondisi duduk, jangan kondisinya diterentangkan. Atau kalau memang dia pakai ambulans kan dia juga atau tempatnya itu tuh dibikin lebih naik dia sedikit sehingga jalan nafas bisa lebih baik gitu ya. Terus kemudian jaga jalan nafas. Kalau dia mengalami henti nafas, maka segera lakukan resusitasi jantung paru. Lakukan resusitasi jantung paru. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, terkait ada beberapa berita di media sosial yang masif sekali dibilang kalau seandainya ada orang stroke, itu jangan langsung dibawa ke rumah sakit. Hanya buang-buang uang, buang-buang waktu, katanya cukup jarinya ditusuk, kupingnya ditusuk, atau ditarik-tarik karena dia miring ke sini, tarik-tarik supaya dia itu. Itu semua adalah hoax. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lakukan itu. Karena yang kita lakukan itu justru membuang waktu dan tidak bermanfaat. Yang harus kita lakukan adalah segera lakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit, jaga suhu tubuhnya dengan diberikan selimut, terus kemudian jaga jalan nafasnya. Kalau dia masih sadar, ajak ngobrol sehingga dia tidak masuk ke fase yang tidak sadarkan diri. Kalau dia tidak sadarkan diri, tetap jaga jalan nafas, pantau pernafasannya. Kalau tidak bernafas, lakukan resusitasi jantung paru. Untuk evakuasi, teman-teman, janganlah khawatir. Kendaraan apapun bisa kita gunakan untuk evakuasi. Kalau untuk stroke, sepeda motor memang tidak bisa. Tapi paling tidak ada angkot, ada taksi, ada apapun, kendaraan apapun, bak terbuka sekalipun, itu masih bisa kita gunakan untuk melakukan evakuasi. Itu, Bang Eri, untuk stroke, hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai penolong pertama. Yang penting, hindari hoax. Itu. Oke, luar biasa ini ya. Ternyata sudah hampir 2 jam ya. Sudah 2 jam ini bersama kita nih. Oke, teman-teman,
setelah di 3 materi tadi ya, henti jantung, kemudian tersedak dan stroke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dari 3 materi tersebut. Oke, sudah ada yang bertanya ini dari Mas Irwan. Ya, Mas Irwan, silakan bertanya pada Kang Ujang. Ya, Mas Irwan. Pada Mas Irwan langsung saja bertanya. Halo Mas Irwan. Oh, mic-nya rusak katanya. Oke, saya bacakan saja. Baik. Nah. Bagaimana pendapatnya dengan pemberian kardioaspirin di bawah lidah untuk pertolongan pertama setelah diketahui korban terkena serangan stroke? Suaranya nggak jelas, putus-putus. Bisa diulang? Ya. Bagaimana pendapatnya dengan pemberian kardioaspirin di bawah lidah untuk pertolongan pertama setelah diketahui korban terkena serangan stroke? Oke, ini jadi udah pemberian obat ya. Kalau pemberian obat, kita sebagai penolong pertama itu disarankan untuk tidak memberikan obat. Tetapi, kalau si penderitanya itu terbiasa mengkonsumsi obat itu, maka kita boleh saja membantunya. Ya, asal itu obatnya memang obat yang biasa dia gunakan, bukan obat yang kita sarankan. Misalnya, ada orang sakit jantung. Pak, tolong ambilin obat saya punya obat tuh di tas, kata gitu. Kita bantu ambil ya. Yang ini Pak, iya itu, tolong Pak, gitu kan. Ditaruhlah di mulutnya. Kemudian ya sudah, nggak masalah sampai sebatas itu, karena itu adalah obat yang biasa dia konsumsi. Sama pada saat yang stroke, mungkin dia juga ada obatnya, ya sudah. Apalagi kalau dia keluarga kita dan kita tahu, maka nggak masalah kita berikan. Tetapi kalau kita yang menyarankan, minum ini aja, minum itu aja, maka itu salah. Penolong pertama tidak boleh memberikan obat. Itu Bang Eri. Oke, Kang Ujang, artinya untuk penolong pertama tidak boleh memberikan obat gitu ya. Oke, tadi dari Mbak Jenny, silakan pada Mbak Jenny untuk bertanya langsung pada Kang Ujang. Ya, halo. Pak, kalau untuk identifikasi stroke tadi kan ada smile atau wajah senyum simetris. Kalau dia Bell's palsy, termasuk salah satu gejala stroke nggak? Bukan. Bell's palsy itu karena saraf ketujuh itu terganggu, ya. Jadi kalau memang orang itu sebelumnya tidak simetris karena pernah Bell's palsy sehingga dia ada miring, itu ya. Nah itu bisa kita anggap ini masih belum masalah. Apalagi kita lihat tes bicaranya masih normal, tanggapannya normal, terus kemudian juga lengannya. Nah itu belum masuk ke tahap bukan stroke jadinya ya. Jadi Bell's palsy sendiri pun itu bukan stroke, dia hanya gangguan. Jadi kalau seandainya ada orang tiba-tiba miring gitu ya Bell's palsy, tapi tangannya masih normal, ngomongnya juga seperti normal, itu baru dia hanya saraf ketujuhnya itu ada masalah. Itu bukan stroke. Oke. Satu lagi boleh Pak? Oh boleh. Saya mau tahu kapan sih kita dikatakan bisa menolong untuk jantung dan tersedak dan lainnya gitu Pak? Ya. Nih, kita bisa boleh dikatakan menolong itu satu kalau kita sudah mengikuti pelatihan pertolongan pertama, yang di pelatihan pertolongan pertamanya itu ada ujiannya, ya satu. Yang kedua diselenggarakan oleh lembaga yang memang penyelenggara pelatihan pertolongan pertama. Jadi kita sudah ada bukti nih, sudah ada bukti bahwa kita sudah pernah mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga ada ujian kompetensi namanya. Ujian kompetensi itu basisnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau Mbak kerja di perusahaan, itu ada yang namanya K3. Salah satu unsur K3 itu adalah pelatihan P3K di tempat kerja. Kalau Mbak ikut, terus kemudian dapat sertifikat dari BNSP sebagai pelaku pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, maka artinya itu kita sudah punya aspek legalitas melakukan pertolongan pertama, ya. Atau kita mengambilnya dari lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana.
LSPPB yang ada di BNPB. Itu juga basisnya BNSP. Nanti sertifikatnya juga sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ juga dia dibilang bahwa dia adalah pelaku pertolongan pertama. Maka itu kita sudah punya legalitas, aspek legalitas sebagai penolong pertama, walaupun background kita bukan dari keperawatan, bukan dokter, bukan dari tenaga medis atau paramedis lainnya. Jadi sertifikat itu yang membuktikan bahwa kita sudah mampu atau belum memberikan pertolongan pertama. Itu, Mbak.